warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, di sini ada contoh bagaimana cara mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, di mana terdapat dua soal yang berbeda. Nah, kalau soal yang pertama itu tidak ada tanda kurung seperti soal nomor 2. Nah, pembedanya kalau soal yang seperti ini itu kerjakan dari yang kiri dulu, nanti baru kemudian yang kanan. Misalkan di depannya pengurangan dan yang keduanya penjumlahan, otomatis tetap kerjakan yang pertama, kecuali kalau seperti ini ada tanda kurungnya, maka walaupun tanda tambahnya di depan atau penjumlahan di depan atau pengurangan di depan, tapi kalau ada tanda kurung seperti ini, maka kerjakan terlebih dahulu soal yang di dalam kurung. Nah, sekarang Ibu berikan contoh yang nomor 1, bagaimana cara penyelesaiannya. Di sini anak-anak bisa lihat semua contohnya bagaimana. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kerjakan dulu yang sebelah kiri, karena ini tidak dibatasi oleh tanda kurung, jadi tidak perlu mengerjakan jadi tidak boleh mengerjakan yang pengurangan dulu baru penjumlahan ya. Jadi kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri, kecuali ada tanda kurung seperti yang soal nomor 2, baru berarti yang harus dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu, nanti baru dijumlahkan. Nah, jadi nomor 1, 5.675 kita tambahkan dulu dengan 4.750. Nah, kalau di sini dicontohkan pakai cara yang mendatar. Nah, di sini akan Ibu ajarkan bagaimana cara mengerjakannya menggunakan cara menurun. Nah, jadi ini untuk soal nomor 1, 5.675 kita tambahkan terlebih dahulu. Ini soalnya Ibu tulis dulu ya, 4.750 dikurang 3.880. Nah, kemudian setelahnya kita kerjakan dulu yang sebelah kiri, jadi yang ini dulu kita kerjakan. Nah, supaya mudah menghitungnya, gunakan cara menurun. 5.675 kita tambahkan dengan 4.750, baru kemudian kita tambahkan. 5 ditambah 0 sama dengan 5, karena 0 ini kan tidak ada bilangan, berarti 5 ditambah 0 sama dengan 5. 7 ditambah 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tulis angka 2, kemudian satunya simpan di atasnya 6. Kemudian kita tambahkan lagi, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 7, 14. Simpan 1. Kemudian 5 ditambah 1, 6 tambah 4, 10. Tulislah 10 di sini. Karena sudah habis bilangan yang ditambahkan, maka cukup tulis 10 langsung di depan. Nah, setelah kita dapatkan hasil ini, tulislah hasilnya di sini. 10.425. Sekarang kita kurangkan dengan 3.880. Kita cari hasilnya. Nah, sekarang kita gunakan lagi cara menurun. Cara menurun, ini kan ada 4 angka. Kita mulai tulis dari belakang ya, supaya kalian nanti tidak keliru dalam meletakkan posisi angkanya. Berarti kita tulis dulu angka 0, kemudian 8, 8, 3. Baru kita kurangkan. Nah, 5 dikurang 0, 5. 2 dikurang 8 tidak bisa, berarti otomatis kita pinjam di angka 4. Nah, ini sisa 3. 12 dikurang 8 sisa 4. Kemudian 3 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam di angka 10. Berarti ini kita coret sisa 9. Ini jadi angka 13. 13 dikurang 8 sama dengan berapa?
Kita hitung dulu sama dengan 5. Kita tulis 5 di sini. Nah, kemudian ini sisa 9. 9 tinggal kita kurangkan dengan angka terakhir. 9 kurang 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya 6.545. 6.545. Sekarang kita cocokkan dengan contoh soal. Benar nggak jawabannya 6.545? Ya, jawabannya benar. Nah, tadi hasil dari penjumlahan 5.675 ditambah 4.750 itu sama dengan 10.425. Nah, kemudian dikurangkan dengan 3.880. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang kita bahas lagi contoh yang kedua menggunakan cara menurun. Perhitungan dengan cara menurun ya. Oke, sekarang Ibu catat dulu soalnya. Nomor 2, 3.275 ditambah 4.250 dikurang 2.620. Nah, sekarang soal sudah Ibu tuliskan. Sekarang kita kerjakan menggunakan cara menurun. Nah, kalau tadi pada soal nomor 1 itu tidak ada tanda kurung seperti soal nomor 2, maka yang harus dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung. Otomatis yang 3.275 kita tulis dulu setelah tanda sama dengan. Tapi bagaimana misal tanda kurungnya di depan, Bu? Oh, berarti yang dikerjakan yang di dalam kurung yang di depan dulu, jangan dikerjakan yang di belakang. Jadi pembedanya adalah tanda kurungnya. Nah, di sini kita tulis lagi dulu 3.275. Kenapa kita tulis terlebih dahulu? Karena angka 3.275 itu belum bisa kita hitung. Karena yang harus dihitung pertama kali adalah yang di dalam kurung. Nah, sekarang kita letakkan operasi hitungnya, tanda tambah. Sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 4.250 dikurang 2.620. Kita kurangkan. 0 kurang 0, 0. 5 kurang 2, 3. 2 kurang 6 tidak bisa, berarti kita harus pinjam ke bilangan sebelah kiri. Kalau kita pinjam di sini 1 angka, berarti ini kita coret sisa 3. Ini jadi angka 12. Sekarang 12 kita kurangkan dengan 6, sisa 6. Kemudian 3 kurang 2 itu sisa 1. Nah, jadi sekarang hasil dari pengurangan 4.250 dikurang 2.620 sama dengan 1.630. Kita letakkan setelah operasi hitung penjumlahan ini tadi. Nah, baru kita cari hasilnya, kita jumlahkan. 3.275 kita tambahkan dengan 1.630. Kita tulis kembali di sini. Kita tambahkan dengan 1.630. 5 ditambah 0, 5. 7 tambah 3, 10. Tulis angka di belakangnya saja karena masih ada yang harus kita hitung. Berarti 7 tambah 3, 10. Tulis nolnya, simpan satunya di sini. Bagaimana kalau 11, Bu? 7 tambah 4 misalkan hasilnya 11, berarti di sini tulis angka 1. Di angka satunya lagi kita tulis di atas perhitungan yang selanjutnya. Nah, kemudian kita jumlahkan yang selanjutnya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6, 9. Nah, sekarang sisa angka yang terakhir kita tambahkan. 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi jawaban yang kita dapatkan adalah 4.905. Nah, jadi pembedanya hanya tanda kurungnya. Kalau soal nomor 1 tidak ada tanda kurung, maka kerjakan
soal yang sebelah kiri dulu. Mau operasi hitungnya penjumlahan ataupun pengurangan, tetap kerjakan dulu yang bagian kiri dulu, baru kemudian nanti dikerjakan lagi dengan yang bagian kanan. Kecuali seperti soal nomor 2 kan berbeda, ada tanda kurung sebagai pemisahnya, maka kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Nanti kalau sudah dapat hasilnya baru ditambahkan dengan angka yang di depan. Jadi cara menghitungnya seperti ini ya. Nah, mungkin ini saja penjelasan materi Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Silahkan, nanti ada tugas dari Ibu cuma 2 soal, seperti soal yang seperti nomor 1 dan nomor 2. Jadi nanti kalau misalkan ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Materi kita cukup sampai di sini dulu ya hari ini. Jadi cuma belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.